hari ini. Amin. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau Tuhan hadir, tentu tidak akan pernah ada lagi khawatir dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan, tidak ada khawatir. Amin. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam setiap kita ketika kita panggil dan sebut nama Yesus, maka kita percaya pada saat itu juga apapun yang kita serukan, doakan, Tuhan jawab, Tuhan dengar, dan tidak cuma Tuhan dengar, tapi Tuhan jawab bagi setiap kita. Yang percaya katakan dong amin. Yang paling kencang katakan dong amin. Haleluya, haleluya. Yes, kita akan belajar. Ya, sebelumnya saya Rentiana Manurung dari Rangkas Bitung. Saya membantu suami dalam penggembalaan di GBI Tirta Yasa Rangkas Bitung. Rumah saya di Citra Raya, anak saya 2. Ya, satu kuliah di Malang dan satu lagi SMA kelas 3. Puji nama Tuhan. Sedikit perkenalan dari saya. Oke, kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan di ibadah yang kedua ini. Nah, hari-hari ini kita mengalami atau menghadapi yang disebut dengan tahun kelahiran yang baru. Katakan amin. Tahun kelahiran yang baru. Yes, kita akan melihat ada banyak orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada pelayanan kita, kepada kehidupan kita. Yes, ada jiwa-jiwa baru. Bahkan bukan cuma jiwa-jiwa baru yang secara rohani, tapi orang-orang atau bayi-bayi yang lahir dalam kandungan kita. Tahun ini akan dibuat Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Sesuai dengan apa yang menjadi pesan gembala pembina kita yang diberikan Tuhan kepada hambanya, maka tahun ini akan ada banyak kelahiran-kelahiran yang baru, baik itu secara rohani maupun jasmani. Dan tahun ini percaya bahwa ada mujizat-mujizat yang baru, akan lahir mujizat-mujizat yang baru. Amin. Mujizat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya Tuhan adakan. Orang-orang yang sakit disembuhkan, amin. Ada yang ngalami. Saya rindu melihat tahun ini disembuhkan Tuhan. Penyakit yang tadinya sudah membuat kita mungkin payah, mungkin gak kuat lagi. Yes, ada yang ngalami. Tadi ada ibu yang mengangkat tangan. Tepuk tangan dong bagi Yesus, amin. Pasti ada lebih banyak lagi. Sebelum tahun ini berakhir, kita akan lihat mujizat-mujizat yang baru. Baik itu sakit, penyakit, pergumulan dalam keluarga, rumah tangga maupun ekonomi. Tuhan sanggup lakukan terobosan dan mujizat. Amin. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita mau lihat dari kitab kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 sudah ketemu. Mari membaca dengan keras. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ini sudah sering kita dengar. Yes. Dikatakan kita harus banyak-banyak mengucap syukur. Pada saat dalam satu hal atau dikatakan dalam segala hal atau dalam hanya ketika kita senang. Yang mana? Ketika senang atau dalam segala hal? Dalam segala hal. Kalau mengucap syukur ketika keadaan baik-baik saja, bisnis lancar, sekolah lancar, baru menikah, baru dapat rumah baru, mobil baru, gampang mengucap syukur, amin. Bukankah tiap saat kadang ada ibadah pengucapan syukur? Karena apa? Kelulusan anaknya, karena apa lagi? Masuk rumah baru. Dan Bapak Ibu di jemaat kami kadang punya mobil baru juga ngucap syukur loh. Karena apa? Gampang ngucap syukur karena sedang diberkati. Tapi bagaimana keadaannya ketika dalam keadaan yang terpuruk, sakit, rugi, ada banyak hutang, ya anak di mana-mana nggak ngerti, nggak ada di tempat ini, nggak tahu udah beribadah atau enggak. Itu rasanya secara daging, secara manusia sulit mengucap syukur. Iya enggak? Ketika sakit, gampang enggak mengucap syukur? Ketika enggak bisa berjalan, gampang enggak? Rasanya saya rasakan itu sangat sulit. Tapi biar pagi hari ini kita belajar bahwa dalam segala hal, enggak pada saat senang, enggak pada saat kaya, diberkati,
tetapi pada segala hal dan keadaan. All circumstance, ya, dalam segala situasi dan keadaan. Itu Tuhan tuntut mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Nah, bahasa aslinya mengucap syukur di sini adalah Eukaristo, ya. Eukaristo. Nah, di bahasa Yunaninya di situ dikatakan Eukaristo. Dalam pengertian Eukaristo ini, yang pertama pengertiannya adalah penundukan diri kepada atasan, penundukan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika kita dikatakan mengucap syukur, itu artinya kita bisa menundukkan diri di bawah otoritas. Siapa otoritas kita di tempat ini? Gembala Kul. Ya, mungkin Gembala Kul. Atau siapa? Orang tua kita. Kita masih punya orang tua. Atau gembala kita di tempat ini. Dan terlebih Tuhan Yesus. Sikap orang yang mengucap syukur adalah orang yang tunduk. Katakan, aku mau tunduk. Berarti kalau misalnya memberontak, nggak taat kepada atasan, nggak taat kepada orang tua, itu tanda orang mengucap syukur apa enggak? Enggak. Kalau kita komplain aja kerjaannya kepada atasan, gembala-gembala kul kita, itu artinya kita mengucap syukur apa enggak? Enggak. Yang Tuhan mau, orang yang mengucap syukur adalah tandanya taat. Katakan taat. Tunduk apapun yang diperintahkan oleh Tuhan lewat gembala pembina dan lewat gembala kita di tempat ini, lakukan aja. Disuruh datang kul, datang aja. Disuruh datang ibadah apa nanti yang hari Sabtu, ibadah seminar, datang saja. Amin, datang aja. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kita dapatkan pada saat kita mengikuti. Disuruh bayar perpuluhan, bayar saja, amin. Bukan bayar, kembalikan. Ya, kalau persepuluhan itu mengembalikan, itu bukan milik kita. Tidak boleh diutak-atik ya. Aduh, pinjam dulu deh, bulan depan dibayar. Waduh, bulan depan jadi double dong, atau susah ya. Nah, kalau disuruh apa saja, saat teduh, ya baca Alkitab, ikut gemar tidak? Semua ikut gemar? Yes, lakukan saja. Mungkin karena nggak ngerti apa artinya, tapi lakukan saja, lakukan saja. Nanti suatu hari ketika ada dalam pergumulan, rema itu muncul. Alkitab yang kita baca itu muncul tiba-tiba. Yes, amin. Dan itu yang akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Firman yang diperkatakan, rema, firman yang diperkatakan, itu yang melakukan mujizat. Sebab firman Tuhan berkata, maka itu yang jadi. Penciptaan hanya dengan perkataan, maka terjadi. Orang yang lumpuh hanya diperkatakan bangkit, maka itu yang terjadi. Mulai dengan ketaatan, perkatakan firman. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, percaya. Arti mengucap syukur adalah percaya dan tidak khawatir. Coba katakan, angkat tangan. Mengucap syukur artinya percaya dan tidak khawatir. Kalau Bapak Ibu masih ada khawatir tentang sekolah anak-anak, ya Ibu, boro-boro bayar persepuluhan, kontrakan saya saja, anak saya saja sekolah 5 bulan, 4 bulan. Ya, belum dibayar-bayar. Gimana mau bayar, mau kembalikan persepuluhan? Yes. Artinya apa? Kita sedang khawatir akan hidup kita. Ini disebut belum mengucap syukur. Nah, ketika ada penyakit, ada pergumulan, ada keuangan yang mungkin membutuhkan keuangan yang besar, kita hanya bisa mengucap syukur dan tidak khawatir. Hanya katakan, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Itu arti kedua. Arti ketiga adalah berserah. Berserah saat ketika Tuhan Yesus mau di kayu salib. Seperti itu berserahnya. Jadi ada hubungannya ya, Eukaristo, ya, berserah. Waktu dia di Taman Getsemani, dan dia takut dan khawatir dan sungguh-sungguh sebenarnya nggak kuat. Dia cuma bisa katakan, Yesus, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, amin. Kalau boleh ambillah cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus masih sedikit nawar. Tapi akhirnya
biar kehendakmu yang jadi. Amin. Itu orang seperti itu, ya seperti Yesus itu yang berserah. Makanya kenapa dikatakan di Katolik Ekaristi ya, ada perayaan Ekaristi itu yang mau perjamuan ya, setiap mereka perjamuan. Dari asal kata ini ternyata, artinya apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Kita bersyukur buat tubuh Yesus, darah Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Eukaristi, Eukaristo. Darahnya sebagai jaminan, hidupnya, kematiannya di kayu salib itu sebagai jaminan bagi kita. Sehingga ketika kita mengucap syukur, akan ada penyediaan Allah yang luar biasa. Katakan amin dong. Yes. Pasti ada penyediaan. Dah nyawanya sendiri dia berikan. Hidupnya sendiri dia berikan. Kenapa tidak diberikan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan? Syaratnya hanya mengucap syukur. Nah, kata mengucap syukur di Alkitab itu pertama diucapkan ketika kita belajar yuk. Di mana ayatnya atau kapan pertama kali ucapan syukur keluar atau dicatat di Alkitab? Kita lihat di Kejadian 29. Yes, di situ kalau di ayat 1 dikatakan Yakub di rumah Laban. Untuk mempersingkat saya akan ceritakan bagaimana sejarahnya Yakub itu pindah ke rumah Laban. Ya, ke rumah pamannya namanya si Laban. Ada orang Batak di sini? Ya, ternyata marga si Laban dia pamannya. Pamannya itu artinya saudaranya mamanya. Kayak orang di Batak itu persis, itu dibilang tulang. Ya, tulangnya Yakub. Itu tulangnya Yakub, saudara mamanya, ya. Oke, artinya apa? Anak perempuan itu adalah paribannya. Loh, iya benar, orang Batak menganut seperti itu gitu. Anak-anak tulangnya itu, anak-anak pamannya itu adalah pariban yang wajib dinikahi. Gitu ya. Nah, suatu hari dia mengambil bagian yang harusnya Esau dapatkan, yaitu berkat kesulungan. Dia rebut, dia tipu Esau, lalu kemudian Esau marah, lalu Ribka benar ya. Ribka menyuruh anaknya Yakub yang dikasihinya untuk pergi ke rumah pamannya. Ya, ke rumah pamannya, pindah aja pergi berhari-hari dia ke sana. Lalu kemudian ketemu sama salah satu anaknya pamannya, namanya bukan Rahel, ya. Rahel ketemu, matanya bersinar, dikatakan mungkin sangat cantik dan dia luar biasa. Tiba-tiba itu anaknya, ada orang-orang yang itu salah satu anaknya. Oh gitu, lalu langsung dipeluk, dicium dan kemudian dibawa ke tulangnya, ke Laban ya, ke pamannya. Dan kemudian di situ memperkenalkan diri bla 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 bla. Lalu kemudian dia ada sebulan di sana, dia bilang, "Apa yang harus aku lakukan kepada engkau? Enggak mungkin dong kamu tinggal di sini tapi enggak mendapat upah. Udah 1 bulan kamu di sini. Kamu minta upah apa?" Nah, sebagai cowok yang sedang jatuh cinta, dia cuma bilang, "Kalau boleh upahku, saya minta Rahel tulang." Saya boleh lihat ada orang Batak di sini? Saya baru menurung. Itu tuh nyesep banget kalau dibilang tulang, anak laki-laki ngomong tulang. Itu tuh udah kayak apa gitu loh. Ya, aduh, benar-benar kalau ada orang Batak bilang tulang itu udah kayak apa gitu loh ya. Nah, kalau boleh saya minta Rahel. Oh baiklah. Oke. Upahmu adalah Rahel tapi engkau harus bekerja 7 tahun pada saya baru dapat Rahel. Oke. Dan bagi Yakub dikatakan 7 tahun itu seperti hanya beberapa hari. Saking cintanya kepada Rahel. Lalu kemudian tibalah tahun yang ke-7 malam di mana mereka harus menikah. Lalu diadakanlah pesta selama 7 hari 7 malam. Sungguh luar biasa indahnya pesta itu. Dan kemudian malam pertama ya diberikanlah anaknya Laban kepada Yakub. Tiba-tiba pagi-pagi yang dia lihat ketika bangun, dia langsung kaget. Ternyata yang diberikan bukan Rahel tapi Lea. Dia langsung marah ya, datang kepada pamannya, "Paman, kenapa Lea yang diberikan kepada saya?"
Bukan Rahel, kan saya sudah bekerja 7 tahun untuk minta Rahel. Anakku, sabar dulu. Di wilayah ini, di tempat kami ini, tidak biasa yang kayak gini. Harus yang paling tua dulu menikah, baru yang adiknya. Jadi harus Lea dulu yang kamu nikahi. Hah? Ya sudah, dia tidak bisa apa-apa. Nah gini aja deh kata tulangnya untuk menghibur dia. Ya, kamu bekerja 7 tahun lagi kepada saya, baru Rahel akan diberikan kepada engkau. Yes, 7 tahun lagi upahnya untuk Rahel. Nah, setelah malam ini, setelah 7 tahun, genapi dulu 7 hari pernikahanmu dengan Lea, lalu kemudian Rahel akan kepada engkau. Tapi upahnya, ya engkau harus bekerja 7 tahun lagi. Jadi dia tidak mendapatkan upah selama 7 tahun bekerja, hanya karena mendapatkan Lea. Oke, dia tetap mengerjakannya tanpa upah. Lalu terjadilah di ayat 31. Yuk kita lihat yuk. Anak-anak Yakub. Di situ dikatakan Lea mendapatkan anak sampai 6 orang. Yes. Sementara Rahel tidak punya anak, mandul dikatakan. Lihat perbedaan orang yang dicintai, tidak dicintai dengan dicintai. Dan dikatakan Yakub sangat mencintai Rahel dan ya dia tidak mengatakan tidak membenci Lea, tapi dia kurang dicintai gitu mungkin ya. Kurang dicintai. Nah, di ayat 31 ya, lalu Lea mengandung 32, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai. Artinya apa? Dia belum dicintai suaminya loh. Lahir Ruben. Ruben artinya apa? Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi kalau ada yang punya anak namanya Ruben di sini, artinya apa? Sesungguhnya Tuhan sedang memperhatikan kesengsaraanku. Itu artinya kalau orang-orang Israel, ya itu artinya ada namanya. Misalnya nih, kayak orang Karo ya apalagi. Kalau begitu lahiran oe, yang dilihat adalah motor, anaknya bisa namanya anaknya motor. Motor tarigan. Iya, artinya apa? Mungkin cita-citanya dia bisa dapat mobil atau motor 10 biji atau 20. Siapa tahu ya. Jadi artinya ada ya, Ruben. Anak yang kedua apa? Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengarkan bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini. Maka namanya Simeon. Artinya Simeon tidak dicintai. Yes. Yang tadi Ruben penuh kesengsaraan. Yes, itu artinya. Nah, 2 anak yang pertama, dia masih mengharapkan cinta suaminya. Dia belum bisa melihat keadaannya. Harusnya dia bersyukur. Rahel nggak punya anak, tapi dia punya anak 2. Yang ketiga, lihat. Dan mengandung pula lah ia 34 dan melahirkan seorang laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 orang anak. Maka itulah disebut nama anak itu Lewi. Ya, Lewi artinya sekali ini pasti dicintai, gitu artinya Lewi. Ternyata enggak, saudara-saudara. Dia belum dicintai. Sampai 3 anaknya belum dicintai. Akhirnya apa? Mungkin flashback. Saking bencinya atau ya keluarga ini istrinya 2, Rahel, Lea dan Rahel. Mungkin tidak cocok satu sama lain. Ya, dia merasa tidak dicintai, kok kamu dicintai? Saya iri, kata mungkin Lea ya. Dia iri, dia enggak mau, Tuhan gimana kok seperti ini. Nah, tetapi ketika anaknya yang keempat lahir. Yes, kita baca bersama-sama yuk. Ayat 35, 2-3. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sebenarnya masih melahirkan, tapi sampai di sini kan dia berhenti, stop sementara. Nah, di sini dikatakan kata pertama kali mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan di sini. Artinya bersyukur di bahasa aslinya adalah Yehuda. Bahasa akar katanya adalah yadah.
Kalau kita pernah tahu, yadah itu adalah penyembahan yang sungguh intim dengan Tuhan. Katakan amin. Mengucap syukur artinya adalah penyembahan kita yang intim, yang dekat. Bahkan mungkin dalam posisi sampai kita tertelungkup di hadapan Tuhan. Itulah artinya yadah. Jadi, kalau dalam keadaanmu yang seberat apapun, Tuhan cuma suruh mengucap syukurlah. Yes, setiap pagi datang, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ketika engkau tidak bisa membayar uang sekolah anakmu, cuma engkau bisa angkat tangan dan yadah, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau tidak bisa bayar kontrakanmu atau cicilan rumahmu, engkau cuma bisa tersungkur di hadapan Tuhan. Yadah, angkat kedua tangannya dan bersyukur. Lea belajar sampai 3 anak dia tidak bisa mendapatkan. Tetapi anak keempat dia bisa mengucap syukur. Biar jemaat di tempat ini, apapun keadaanmu, gak usah terlalu lama. Nggak bakalan ada solusinya kalau engkau tetap bersungut-sungut. Lihat, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sudah ditolong sedemikian rupa. Anak-anaknya diselamatkan. Mereka bawa harta benda yang sangat luar biasa banyak. Dan disuruh menyeberang lewat Laut Teberau. Setelah itu mereka menari-nari akan kelepasan, keluputan dari musuh. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan minum dan kehausan, tiba-tiba mereka bersungut-sungut. Hanya dalam hitungan beberapa hari. Lupa semua kebaikan Tuhan. Lupa semua apa yang Tuhan sudah lakukan pada mereka. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Dikatakan janganlah bersungut-sungut. Seperti orang yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bangsa Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Di 1 Korintus 10 ayat 10. Ketika kita bersungut-sungut lawan kata dari mengucap syukur. Maka maut sudah mengintai di pintu rumah kita. Yes. Jadi ibu-ibu gak boleh bersungut-sungut, amin. Meskipun dikasih uang belanja cuman sedikit, bersungut-sungut gak? Enggak, yes, enggak. Ya enggak lah, orang masih banyak bisnis yang lain kok. Enggak dikasih juga enggak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Jadi jangan pernah bersungut-sungut, tetapi kebalikan dari bersungut-sungut, mengucap syukur. Ketika engkau dalam keadaan sakit, ya, tadi pagi saya benar-benar ini murus-murus gitulah. Dari semalam, dari hari Jumat sebenarnya. Jumat itu udah mulai murus-murus dan saya sudah minum obat sih. Tetapi tadi pagi kok kembali lagi gitu. Ya, akhirnya saya bilang, aku mengucap syukur untuk perut. Engkau pasti sembuhkan. Aku mengucap syukur, damai. Ya damai, saya katakan damai, jangan bergorak-gorak seperti ini gitu ya. Dan sampai hari ini tidak ada yang terjadi apa-apa. Amin. Mengucap syukur. Saya kalau udah lemas ya namanya banyak cairan keluar. Saya lemas, saya sampai bawa air garam di mobil tadi ya. Supaya itu yang diminum seharian, air garam, air panas ya. Gitu. Padahal dalam keadaan puasa, saya memang tiap hari Minggu puasa, tapi nggak apa-apa, garam nggak apa-apa lah, air putih dengan garam, air hangat gitu ya. Nah, jadi dengan mengucap syukur Tuhan tolong kita, Tuhan beri kekuatan untuk bisa berdiri di tempat ini, yes. Dan itu yang keempat, mengucap syukur. Nah, kemudian yang ajaibnya adalah Lea, walaupun nggak dicintai, di akhir hidupnya, justru dia yang berdampingan makamnya dengan Yakub. Kalau kita ke Israel, kita akan lihat di Hebron itu ada kuburannya Abraham, kuburannya Ishak, kuburannya Yakub dan kuburannya istri Yakub. Ya, ibu Abraham, istrinya Abraham, Sarah, ya seperti itu ya, istri-istri mereka. Dan Yakub berdampingan dengan Lea. Sementara Rahel dikubur di mana? Di tepi. Di pinggir jalan ketika dia habis melahirkan, dia meninggal ya, melahirkan Benyamin ya, hanya di pinggir jalan. Artinya apa? Ketika kita mengucap syukur, ada upah yang Tuhan beri. Ya mungkin dia nggak dicintai selama hidup, tetapi ternyata Yakub sungguh
membuktikan bahwa dia adalah istrinya. Ya, Lea adalah istrinya, istri mula-mulanya. Dan apalagi lewat Lea ada keturunan yang menjadi penyelamat Israel. Siapa? Yesus, Mesias. Yehuda menurunkan Daud. Ya, Daud menurunkan ya dikatakan Yesus adalah anak Daud, ya. Yakub, Yusuf ayahnya Yesus. Ya, bapa jasmaninya Yesus, ya, bapa Yesus, ya gitulah Yusuf. Dan itu luar biasa. Lewat dia ternyata keturunan nabi-nabi, keturunan raja-raja dari Lea. Itulah upah untuk orang yang mengucap syukur. Maka kenapa disebut Yadah? Banyak-banyaklah mengucap syukur. Banyak-banyaklah datang kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan satu lagi ya, ini mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu ketika Yesus melihat orang-orang yang terlantar, gak punya makanan, dia minta, adakah engkau mempunyai lauk pauk atau makanan buat mereka ini? Wow, orang segini banyak, gak mungkin. Tetapi tiba-tiba seorang membawa 5 roti dan 2 ikan dari seorang kepunyaannya anak kecil. Bekal dari seorang anak kecil dibawa kepada Yesus. Yesus melakukan apa? Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu ke atas. Lalu mengucap syukur. Nah, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, saya percaya ketika dibagi-bagi, tidak habis-habis. Bagi lagi, loh kok ada lagi di tangannya. Bagi lagi. Ada lagi. 5.000 orang diberi makan dengan kenyang. Bukan cuma 5.000 orang laki-laki, istri mereka. Kalau punya 1 orang istri, berarti 10.000 orang diberi makan. Dan bukan cuma itu, mereka datang mengikut Yesus berhari-hari. Artinya anak-anaknya dibawa. Kalau 1 orang Israel membawa 2 orang minimal. Itu punya orang Israel anaknya banyak-banyak. Bisa 12 kayak Yakub. Kalau bawa 12 entah berapa. Ya kan? Tadi udah 10. Tambah 10. 20.000 minimal. Diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu akan membuat pelipat gandaan dalam hidupmu. Katakan amin. Yes. Dan sisanya 12 bakul. Bisa dibuat makan beberapa jam ke depan atau beberapa sepanjang waktu itu, sepanjang hari itu. Ajaibnya, kata-kata mengucap syukur jangan pernah biarkan hilang daripada kehidupan kita. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Baik, mari kita bangkit berdiri.